Haleluya. Saya mau katakan bahwa hari ini kita masih punya pengharapan. Kita mau berserah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa di awal tahun ini pasti kita sudah menerima banyak berkat daripada Tuhan. Ya, banyak pemeliharaan yang mungkin kita lihat di tahun 2023 ya, dan bahkan di awal tahun ini kita juga menerima banyak berkat firman Tuhan di Natal, di tutup tahun, di awal tahun. Dan juga kita tahu minggu kemarin kita menerima berkat yaitu ayat emas ya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan untuk kita ya. Ya, apapun mungkin sifatnya itu teguran, peneguhan, mungkin pujian ya. Tetapi itu semua kalau ketika kita renungkan baik-baik dan kita mau melakukannya pasti mendatangkan satu kebaikan ya. Nah, di pagi hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan ya, bagaimana kisah Maria ketika dia menerima ya firman Tuhan, janji Tuhan. Dia menerima bahkan firman itu ada di dalam kandungannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
dan lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita tahu ya, Maria ya tidak berbantah ya, bahwa padahal ini bukan sekedar kata-kata ya Bapak Ibu ya. Ini langsung terjadi dalam kehidupannya. Dia mengandung seorang juru selamat ya, mengandung dari kuasa Roh Kudus ya. Pada waktu itu pasti mungkin satu kebingungan di dalam kehidupan Maria ya. Nah, sama seperti kita juga, kita menerima firman Tuhan. Mungkin kita saat ini bingung, apa ya firman Tuhan? Apa ya maksud ayat Mas itu? Tetapi dikatakan di sini Maria dia mengatakan bahwa aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Ada satu sikap yang kita harus tiru dari Maria, yaitu ketika kita menerima firman Tuhan, mungkin firman Tuhan itu mungkin kita bingung, kita tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Tapi terbukalah hatinya untuk menjadi seorang hamba. Seorang hamba dia pasti akan menuruti apa keinginan dari Tuhannya. Yang kedua ada seorang bernama Simeon ya, yang menantikan penghiburan untuk Israel ya. Dia rindu bahwa bangsanya akan mendapat janji penghiburan dan keselamatan ya. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 25, adalah di Yerusalem yang bernama Simeon, ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ini jelas ya. Di ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati ya, sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, seorang Simeon menantikan ya janji itu. Dia menantikan. Dia menjaga dirinya, dia selalu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di sini, maka itu dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Bahkan di ayat 26 ya, dia itu akan melihat ya, dia yang diurapi, Yesus yang diurapi itu. Ya. Dia menantikan gitu ya, sama-sama menantikan ya. Maria menantikan kelahiran Yesus, Simeon juga menantikan pertemuannya. Nah, tetapi Simeon juga menjaga kesalehannya dan menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tetap bisa terjaga Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita saat-saat ini bingung, sering sekali kita mendapatkan ayat Mas, apa artinya ini? Ya, mungkin kita tanya kepada hamba Tuhan, ini apa artinya ya? Gitu ya. Mungkin saya tidak tahu. Gitu ya. Ketika kita mulai membaca perikop sebelumnya dan sesudahnya, kita mulai berdoa, ya. Terutama juga kita menjaga kesalehan dan kita menjaga hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa janji itu akan digenapi. Ya. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka yang sumpah Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, karena mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang berharap, orang-orang yang selalu menantikan itu pasti mempunyai semangat Bapak Ibu. Ya. Mempunyai satu pengharapan, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin menunggu ini terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya percaya ya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan ayat Mas, ya, nantikanlah itu. Ya. Nantikanlah mempunyai hati seperti seorang hamba. Seperti Maria, sama seperti Simeon yang menjaga kehidupannya. Supaya apa? Supaya kita makin mengerti, supaya kita tahu, ini loh maksud Tuhan. Ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Selalu menjaga, pikiran saya ini saya jaga. Ya. Jaga dari kekhawatiran, jaga dari satu kemarahan, jaga dari sesuatu yang kesenangan berlebihan yang ingin menggeser kita daripada janji Tuhan. Mungkin kita terlalu senang, kita terlalu bahagia, ya kadang-kadang perasaan kita terbawa, gitu ya. Jadi kita sering lupa apa janji Tuhan, kita lupa konsentrasi kita. Tetapi kalau kita mulai menjaga pikiran kita, hati kita, dan saya percaya, ya, Dia akan membukakannya. Ya, dan Maria juga selalu menganggap dirinya hamba. Kita tahu sifat hamba itu seperti apa. Ya, hamba itu tidak bermegah, dia tidak menuntut hak.
Dia tidak membanggakan apa yang menjadi miliknya. Ya. Jadi itu yang kita jaga, gitu ya. Bahkan juga Simeon, dia menantinya nggak sembarangan, hidupnya asal-asalan. Ya udah, yang penting Tuhan sudah menyatakan, saya akan tunggu saja dengan cara apapun. Tetapi dia dikatakan dia hidup dengan saleh dan di atasnya ada Roh Kudus. Hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mungkin kita ada satu kelemahan. Ya, saya percaya saya juga punya kelemahan. Tetapi ketika pandangan kita arahkan, ya, ketika kita selalu berharap, kita meminta Roh Kudus, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Saya percaya, ya Bapak Ibu, Maria akhirnya melahirkan, Simeon akhirnya bertemu dengan Sang Mesias. Ya. Kita pasti menerima. Ya. Kita pasti akan diberkati. Kita pasti akan diteguhkan. Ya. Ya. Kita pasti akan, oh ini loh maksudnya Tuhan. Oh ternyata ini loh selama ini penantian saya. Oh ini loh jawaban Tuhan. Ya, mari kita nantikan jawaban-jawaban Tuhan. Kita nantikan ayat-ayat firman Tuhan. Kita nantikan ayat-ayat emas itu yang sudah dinyatakan kepada kehidupan kita. Ya, ayat emas itu bukan sekedar kayak seperti undian. Saya percaya ayat emas itu mengandung kuasa, mengandung janji. Dan ketika kita imani, kita teguhkan itu dalam kehidupan kita lakukan, dan saya percaya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, pasti semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kau yang menolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong hari-hari mereka untuk hari demi hari makin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Kalau kami mungkin kurang Tuhan pengetahuan akan Engkau, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus Tuhan yang selalu mengurapi, memberikan Tuhan pandangan-pandangan Tuhan, pengertian-pengertian Tuhan. Bahkan Engkau yang mengajarkan kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati apapun yang menjadi pergumulan kami, pekerjaan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang bersekolah, juga Tuhan Kau yang memberkati gereja kami, bangsa dan negara kami, Bapak Ibu Gembala kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku masih